Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal benar-benar masuk nih ke inti bab 2 dari buku teks teori permainan yang Anda bagikan. Fokus utamanya konsep yang penting banget yaitu dominasi. Ini sering jadi langkah awal lah buat membongkar permainan strategis. Jadi misi kita kali ini adalah gali lebih dalam ya. Apa sih sebenarnya dominasi strategis itu, yang kuat sama yang lemah? Terus gimana caranya kita pakai proses eliminasi strategi yang didominasi buat bikin analisis lebih simpel? Dan nggak kalah penting, bedanya apa sama dominasi Pareto yang lihat dari sudut pandang kelompok? Tujuannya, ya biar Anda bisa lebih cepat gitu ngenalin struktur sama pilihan logis di situasi strategis. Oke, siap kita bongkar bareng? Sia, dan emang konsep dominasi ini krusial banget. Sebelum kita loncat ke konsep yang mungkin lebih ngetop ya, kayak equilibrium Nash, paham dominasi itu kayak bangun pondasi gitu. Ini alat logis pertama yang kita pakai buat nyaring strategi-strategi yang, ya buat pemain rasional harusnya sih nggak pernah kepikiran buat dimainin. Kita buang pilihan yang jelas-jelas kalah gitu sebelum analisis interaksi yang lebih ribet. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Dominasi strategis. Ini fokusnya ke pemain individu kan? Intinya, kadang-kadang tuh ada satu pilihan aksi yang jelas lebih bagus dibanding yang lain, nggak peduli lawan ngapain. Buku teks Anda, di definisi 2.1, ngenalin dominasi kuat. Coba kita bayangin simpelnya gini. Anda punya strategi A sama B. Kalau setiap kemungkinan aksi lawan Anda, itu ngasih payoff yang selalu lebih tinggi buat Anda pas milih A dibanding B, nah, B itu berarti didominasi kuat oleh A. Konsekuensinya jelas banget. Pemain rasional nggak akan pernah milih B. Titik. Betul. Dan ada satu aspek menarik nih yang ditekankan di sini. Buat ngenalin dominasi kuat ini, Anda sebagai pemain cuma perlu tahu payoff Anda sendiri aja buat tiap kombinasi strategi. Nggak usah pusing mikirin lawan Anda rasional apa enggak, pinter apa enggak, atau bahkan tahu aturan mainnya apa enggak. Selama payoff Anda jelas lebih baik pakai A daripada B di semua skenario lawan, ya B itu pilihan inferior. Ini cukup kuat lah sebagai dasar awal ambil keputusan. Itu menarik ya. Jadi nggak perlu asumsi macam-macam soal lawan buat dominasi kuat ini. Nah, terus gimana dengan dominasi lemah yang disebut di definisi 2.2 itu? Bedanya apa? Kedengarannya mirip tapi lebih lemah gitu. Tepat. Bedanya tipis, tapi signifikan. Strategi A mendominasi lemah strategi B, kalau A ngasih hasil setidaknya sama baiknya dengan B di semua skenario pilihan lawan, dan ada setidaknya satu skenario pilihan lawan di mana A ngasih hasil lebih baik daripada B. Jadi nggak harus selalu lebih baik, tapi yang penting nggak pernah lebih buruk, dan minimal ada satu kondisi dia unggul. Oke, jadi nggak pernah lebih buruk dan minimal sekali lebih baik. Tapi implikasinya apa kalau cuma lemah? Pemain rasional masih bakal buang strategi yang didominasi lemah ini nggak sih? Nah, ini nih bagian yang nuansanya menarik. Seperti yang disinggung di diskusi setelah definisi 2.2 di sumber Anda. Secara teori sih pemain rasional harusnya nggak mainin strategi yang didominasi lemah. Tapi ada tapinya nih, kalau seorang pemain nggak bisa yakin gitu lawannya nggak bakal mainin skenario persis di mana hasil A sama B itu sama, pemain itu mungkin mikir, ya toh hasilnya sama di situ, ngapain repot buang B. Mungkin ada alasan lain yang nggak ketangkap model buat tetap pegang B. Jadi dorongan buat ngilangin strategi dominasi lemah ini rasanya kurang absolut lah dibanding dominasi kuat yang selalu menang. Nah, jadi ada sedikit keraguan atau mungkin ruang pertimbangan lain ya kalau unggulnya nggak konsisten di semua skenario lawan. Contoh 2.2 yang ngerujuk balik ke tabel 1.1 di sumber Anda itu kayaknya ngegambarin ini ya. Bener banget. Coba kita lihat contoh, itu lebih dekat berdasarkan deskripsi di bab 2 ya. Di situ pemain 1 kan punya pilihan U, up, M, middle, D, down. Pemain 2 punya L, left, R, right. Nah, sumbernya ngejelasin kalau strategi U punya pemain 1 itu mendominasi lemah strategi M. Kenapa? Soalnya kalau pemain 2 milih L, payoff U sama M buat pemain 1 itu sama. Misalnya sama-sama 1. Tapi kalau pemain 2 milih R, payoff U lebih bagus dari M, misalnya U dapat 2, M cuma 1. Jadi U nggak pernah lebih jelek dari M dan minimal sekali lebih bagus pas lawan main R. Makanya dominasinya lemah. Tapi coba bandingin U sama D, down. Sumber bilang U mendominasi kuat D. Ini karena mau pemain 2 milih L atau milih R, payoff dari U itu selalu lebih tinggi dari payoff D. Misal lawan L, U1,
D0. Lawan R, U2, D0. Nggak ada skenario D nyamain atau ngalahin U. Jadi D jelas pilihan jelek. Sumbernya juga nyatet kalau buat pemain 2 di contoh itu, nggak ada strateginya L atau R yang mendominasi lemah strategi lainnya. Oke. Lihat contohnya jadi lebih jelas bedanya. Jadi, ngenalin dominasi ini, apalagi yang kuat, benar-benar bisa jadi jalan pintas logis ya. Buat Anda yang dengerin, ini artinya bisa langsung fokus ke pilihan yang lebih oke, dan cuekin aja yang jelas-jelas inferior buat diri sendiri. Nggak perlu analisis ribet di awal. Ini nyederhanain peta permainannya banget loh. Nah, ini nyambung banget nih ke konsep berikutnya. Eliminasi iteratif strategi yang didominasi. Kalau kita udah setuju, pemain rasional nggak bakal mainin strategi terdominasi, apalagi yang kuat. Ya logikanya, kita bisa hapus aja strategi itu dari papan permainan kan? Dan proses ini bisa diulang. Tepat sekali. Proses ini, khususnya yang pakai dominasi kuat, namanya ISDS. Iterative Elimination of Strongly Dominated Strategies. Cara kerjanya sistematis banget. Pertama, cari semua strategi yang didominasi kuat buat semua pemain di permainan sekarang. Kedua, hapus strategi-strategi itu. Nah, ini bakal ngehasilin permainan yang lebih kecil atau simple. Ketiga, lihat lagi permainan yang udah kecil ini. Ada nggak strategi baru yang sekarang jadi didominasi kuat yang mungkin tadinya enggak? Kalau ada, ya hapus lagi. Ulangi langkah ketiga sama keempat ini terus-terusan sampai nggak ada lagi strategi dominasi kuat yang bisa dihapus sama pemain manapun. Gitu. Jadi kayak ngebersihin papan permainan lapis demi lapis gitu ya. Tapi penting nggak sih urutan kita ngapus strateginya? Misalnya, hasilnya beda nggak kalau kita hapus dulu strategi pemain 1 yang kalah, baru pemain 2, atau sebaliknya? Nah, ini dia poin yang krusial banget, yang ditekankan sumber Anda setelah definisi 2.5. Hasil akhir dari proses ISDS ini ternyata nggak tergantung sama urutan eliminasi. Mau mulai dari pemain mana aja, atau bahkan ngehapus strategi dominasi dari beberapa pemain barengan dalam satu putaran, hasil akhirnya yaitu set strategi yang sisa bakal selalu sama. Wah, itu penting banget. Artinya, metode ISDS ini kokoh dan bisa diandelin ya. Prediksinya soal strategi mana yang bakal bertahan, itu nggak goyah cuma gara-gara cara kita analisisnya beda urutan. Ini ngasih kepercayaan lah sama hasilnya. Bener. Kekokohan ini, independensi urutan itu kekuatan utama ISDS. Sumber Anda juga nyebutin sih, ada proses serupa pakai dominasi lemah, yaitu IEWDS. Iterative Elimination of Weakly Dominated Strategies. Prosesnya mirip, tapi pakai kriteria dominasi lemah buat ngehapus. Tapi perlu kita catat nih, sumber yang Anda kasih di kutipan bab 2 ini secara jelas nekenin independensi urutan buat ISDS, tapi nggak bikin pernyataan tegas soal apakah hasil IEWDS juga selalu independen. Bisa jadi tergantung urutan, bisa jadi enggak, tapi sumber ini nggak bahas itu di bagian ini. Jadi kita fokus ke yang pasti aja, ISDS itu hasilnya robust. Oke. Jadi ada potensi beda di IEWDS yang perlu diwaspadai. Tapi ISDS jelas solid. Tapi bukannya proses eliminasi ini, mau kuat atau lemah, itu ngasumsiin sesuatu yang lumayan berat ya tentang para pemainnya? Tentu aja. Di balik layar nih, proses eliminasi iteratif ini nyender ke asumsi yang namanya common knowledge of rationality. Pengetahuan umum tentang rasionalitas. Ini bukan cuma asumsi saya rasional dan Anda rasional doang. Lebih dalam lagi. 1. Semua pemain rasional, mereka maksimalin payoff. 2. Semua pemain tahu kalau semua pemain lain rasional. Saya tahu Anda rasional. 3. Semua pemain tahu kalau semua pemain tahu kalau semua pemain lain rasional. Saya tahu Anda tahu saya rasional. 4. Dan seterusnya sampai nggak kehitung. Ad infinitum. Asumsi ini perlu biar eliminasinya jalan logis. Misal nih, saya bisa hapus strategi saya yang didominasi kuat. Terus, saya bisa mikir, karena saya tahu Anda rasional, Anda pasti tahu saya nggak bakal mainin strategi itu. Jadi Anda sekarang bisa analisis permainan yang lebih kecil dan mungkin nemuin strategi Anda yang sekarang jadi dominasi kuat, yang tadinya nggak. Proses mikir berlapis ini yang didukung asumsi common knowledge of rationality. Wow, asumsi common knowledge of rationality itu kedengarannya kuat banget ya. Seberapa sering sih asumsi ini beneran kejadian di dunia nyata? Apa teori ini punya pandangan soal itu?
Itu pertanyaan bagus banget dan sering jadi diskusi. Teori permainan ya, dalam bentuk paling murninya, kayak di bab 2 ini, seringkali mulai dengan asumsi ideal kayak gini buat bangun kerangka logis. Apakah ini selalu persis berlaku di dunia nyata? Ya tentu nggak selalu lah. Manusia kan nggak selalu 100% rasional. Terus pengetahuan kita soal rasionalitas orang lain juga terbatas. Tapi model ini ngasih benchmark atau titik awal yang berguna banget. Dengan paham gimana hasil harusnya terjadi di bawah asumsi rasionalitas penuh, kita bisa lebih baik analisis kenapa hasil di dunia nyata kadang beda. Atau faktor apa aja. Psikologi, info nggak sempurna, macem-macem lah. Yang mungkin berperan. Jadi, asumsi ini bukan deskripsi sempurna, tapi alat analisis yang kuat. Oke, paham. Jadi, meskipun asumsinya kuat, proses ISDS ini ngasih kita cara mikir yang terstruktur gitu buat nyederhanain situasi kompleks. Buat Anda nih, ini bisa jadi latihan mental. Dalam suatu masalah, coba deh identifikasi pilihan-pilihan yang jelas nggak masuk akal buat pihak-pihak yang terlibat, berdasarkan asumsi rasionalitas mereka. Dengan ngilangin itu, gambaran masalahnya bisa jadi lebih jernih. Nah, sejauh ini kan kita ngomongin apa yang terbaik buat individu pemain. Gimana cara mereka nyaring pilihan yang jelek. Sekarang, coba kita geser dikit perspektifnya. Sumber Anda di bab 2 ini juga ngenalin konsep dominasi Pareto. Ini ngelihat dari sudut pandang beda, yaitu kesejahteraan kelompok atau efisiensi kolektif. Kontras ini penting nih buat dipahami. Penting banget. Kalau dominasi strategis, nanya apa yang terbaik buat saya. Dominasi Pareto nanya, ada nggak sih hasil lain yang lebih baik buat kita semua atau minimal nggak ngerugiin siapa-siapa? Definisi 2.6 ngejelasinnya gini, satu profil strategis, ingat ya, ini kombinasi pilihan dari semua pemain yang ngasilin satu set payoff buat semua, itu mendominasi Pareto profil strategi lain kalau di profil pertama. Satu, minimal satu pemain dapat payoff lebih baik, dan dua, nggak ada pemain lain yang dapat payoff lebih buruk dibanding profil kedua. Jadi, kuncinya itu perbandingan hasil keseluruhan outcome dari dua skenario beda. Kalau kita bisa pindah dari skenario A ke B, di mana minimal ada satu orang jadi lebih senang dan nggak ada yang jadi lebih sedih, nah skenario A itu namanya didominasi Pareto sama skenario B. Skenario B lebih efisien secara Pareto. Jadi ini bukan lagi soal bandingin strategi A vs B punya satu orang, tapi bandingin hasil akhir keseluruhan. Misal, si A dapat 5, si B dapat 3, sama hasil akhir lain, misal, si A dapat 5, si B dapat 4. Hasil kedua ini dominasi Pareto hasil pertama, karena B lebih baik dan A nggak lebih buruk, gitu ya? Tepat sekali, fokusnya ke efisiensi hasil buat kelompok. Hasil yang nggak didominasi Pareto sama hasil lain itu disebut Pareto efisien atau Pareto optimal. Artinya udah nggak mungkin lagi bikin satu orang lebih baik tanpa bikin orang lain lebih buruk. Kita udah nyampe batas efisiensi kolektif gitulah. Terus, contoh 2.8, permainan tak terhingga di tabel 27. Di sumber Anda itu dipakai buat ilustrasi apa nih soal dominasi Pareto? Kayaknya contohnya agak unik ya? Iya, contoh itu cukup ngasih pelajaran meskipun agak abstrak ya. Di permainan itu sesuai deskripsi sumber, pemain satu bisa milih angka K dari 1, 2, 3, nggak terbatas, dan payoff-nya ya K itu. Pemain 2 nggak punya pilihan, dan payoff-nya selalu 0, apapun pilihan pemain satu. Nah, yang menarik apa? Sumbernya nunjukin kalau setiap profil strategi, yaitu tiap pilihan K oleh pemain satu, di permainan ini ternyata didominasi Pareto sama profil strategi lain. Tunggu. Setiap hasil didominasi Pareto. Gimana ceritanya? Gini logikanya. Misalkan pemain satu milih K. Hasilnya kan payoff P1 sama dengan K, payoff P2 sama dengan 0. Sekarang, bayangin pemain satu milih K plus 1. Hasilnya jadi payoff P1 sama dengan K plus 1, payoff P2 sama dengan 0. Bandingin deh dua hasil ini. Pemain satu jelas lebih baik di hasil kedua kan? K plus 1 K. Pemain 2 sama aja, tetap 0. Jadi, menurut definisi, hasil dari milih K plus 1 itu dominasi Pareto hasil dari milih K. Nah, karena ini berlaku buat semua nilai K, ya jadinya nggak ada hasil yang nggak didominasi Pareto. Selalu ada hasil lain yang lebih efisien. Jadi karena pemain satu selalu bisa dapat lebih baik dengan milih angka lebih tinggi tanpa ngerugiin pemain 2, nggak pernah ada titik berhenti di mana efisiensi Pareto tercapai gitu ya. Ini contoh ekstrim yang nunjukin kalau konsep dominasi Pareto nggak selalu nunjuk ke satu hasil terbaik yang stabil.
Benar, contoh ini nunjukin kalau pencarian efisiensi Pareto itu bisa jadi nggak ada ujungnya di beberapa kasus. Tapi yang lebih penting secara umum sih, yaitu pahamin beda mendasarnya sama dominasi strategis. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya di sini. Apa implikasi penting buat Anda yang nyimak dari perbedaan antara optimalitas individu dominasi strategis ISSDS sama optimalitas kelompok dominasi Pareto? Implikasinya gede banget dan sering muncul di dunia nyata. Seringkali ada hasil atau kesepakatan yang Pareto efisien, bagus buat kelompok, nggak ada cara lain bikin satu untung tanpa rugiin yang lain, tapi hasil itu nggak stabil dari sudut pandang individu. Kenapa? Ya karena mungkin ada pemain yang punya insentif buat secara individu nyimpang dari kesepakatan itu demi untung pribadi lebih gede. Meskipun tindakan nyimpangnya itu bikin hasil keseluruhan jadi lebih jelek, nggak Pareto efisien lagi buat kelompok. Itu kan inti dari banyak dilema sosial atau masalah koordinasi ya, kayak tragedi kepemilikan bersama, tragedy of the commons, atau dilema tahanan prisoners dilema yang klasik gitu. Apa yang rasional buat individu bisa ngerugiin bareng-bareng. Paham bedanya dominasi strategis sama Pareto ini ngebantu kita analisis ketegangan ini. Tepat sekali, ketegangan antara apa yang masuk akal buat individu, nggak mainin strategi dominasi, sama apa yang baik buat kelompok, nyampe hasil Pareto efisien, itu salah satu tema sentral lah di teori permainan dan ilmu sosial umumnya. Bab 2 ini ngasih alat dasar buat mulai bedah ketegangan itu. Oke, rasanya kita udah cukup dalam nih bongkar isi bab 2 ini. Mari kita coba rangkum beberapa poin penting yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, kita udah bedah dominasi strategis. Ada yang kuat, selalu lebih baik, sama yang lemah, minimal sama baik, sekali lebih baik. Ini lensa buat lihat pilihan rasional dari kacamata individu. Pemain rasional, idealnya, ngehindarin strategi dominasi, apalagi yang kuat. Kedua, kita lihat gimana konsep ini dipakai dalam ISDS. Proses eliminasi berulang strategi dominasi kuat. Ini metode sistematis buat nyederhanain permainan, dan yang penting hasilnya kokoh, nggak peduli urutan eliminasinya. Ini nunjukin ada prediktibilitas logis dalam kerangka rasionalitas. Ketiga, kita kontraskan itu semua sama dominasi Pareto, sebuah kriteria buat nilai efisiensi hasil dari sudut pandang kelompok. Kita lihat kalau apa yang efisien buat kelompok belum tentu sejalan sama insentif individu. Nah, perbedaan ini kunci buat paham banyak dinamika sosial ekonomi. Benar, buat Anda sebagai the learner nih, nguasain konsep-konsep dasar dari bab 2 ini bukan cuma ngapalin definisi ya. Ini soal bangun fondasi mikir strategis. Paham dominasi misalnya, itu ngebantu Anda secara aktif nyareng noise atau pilihan-pilihan nggak relevan di situasi kompleks. Mau itu negosiasi harga, keputusan tim di proyek, atau bahkan paham dinamika politik, Anda bisa mulai dengan nanya, ada nggak sih pilihan yang jelas-jelas inferior buat salah satu pihak? Ini langkah awal buat ngadopsi pola pikir analis teori permainan. Ngenalin apa yang harusnya nggak terjadi kalau semua orang bertindak rasional sesuai kepentingannya berdasarkan info yang ada. Dengan nyingkirin kemungkinan-kemungkinan itu, landscape analisis jadi jauh lebih simpel dan fokus ke interaksi strategis yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita lempar satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin lagi. Pemikiran ini sebenarnya ngejembatanin bab 2 ini sama apa yang mungkin dibahas selanjutnya di sumber Anda, kayak yang disinggung di akhir bab. Kita udah lihat gimana dominasi, khususnya ISDS, bisa nyederhanain permainan, kadang malah sampai nyisain satu hasil urik. Tapi sumbernya juga ngasih sinyal kalau seringkali dominasi aja tuh nggak cukup. Ini bawa kita ke pertanyaan krusial. Gimana kalau abis kita lakuin ISDS, atau bahkan nggak ada strategi dominasi sama sekali dari awal, masih sisa banyak kemungkinan strategi? Apa yang terjadi kalau nggak ada lagi pilihan yang jelas inferior menurut kriteria dominasi? Gimana konsep-konsep lain di teori permainan? Kayak ide soal respons terbaik, best response terhadap apa yang kita duga bakal dilakuin lawan, atau konsep equilibrium Nash yang terkenal itu, masuk buat ngelengkapin atau mungkin malah nantang analisis berbasis dominasi ini dalam prediksi hasil akhir permainan. Ini kelanjutan logis dari fondasi yang kita bangun hari ini. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih jauh. Terima kasih banyak sudah nyimak sesi bedah materi kita kali ini. Semoga pemahaman tentang konsep dominasi ini ngasih perspektif baru buat Anda ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mari kita terus belajar dan bongkar ide-ide menarik bareng.